Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 42 Universitas Profesor Muhammad Langka, Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa saya 19090270023. Pada kesempatan ini saya coba membahas tentang strategi bisnis, terutama bagaimana strategi bisnis menurut Rasulullah SAW. Strategi bisnis Rasulullah SAW yaitu dari pembahasan tentang strategis, apakah strategi bisnis Rasulullah yang dikemukakan Ahmad Jarifin sesuai dengan definisi yang telah disampaikan kepada strategi bisnis biasa menurut umumnya. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Dia tidak pernah membuat para pelanggannya komplain. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Dia senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dengan siapapun. Reputasi sebagai seorang pedagang yang jujur dan benar dikenal luas sejak beliau masih muda. Itu kita pahami bersama. Nabi Muhammad SAW ketika berniaga hanya sekedar melakukan berbagai transaksi, tapi juga beliau telah mempraktekkan dengan sempurna mengenai tata cara untuk merebut minat atau market serta perhatian dari pelanggannya tanpa merugikan pihak-pihak yang lainnya. Jadi, Ahmad Jarifin telah mendefinisikan definisi bisnis sebagai berikut, yaitu bisnis merupakan kegiatan seseorang ataupun organisasi dengan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, dan pertukaran untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, strategi bisnis menurut Rasulullah yang dikemukakan Ahmad Jarifin masih sesuai dengan definisi bisnis yang berlaku. Kemudian ini beberapa definisi beberapa strategi bisnis Rasulullah. Saya coba menyampaikan ada 4 poin yang penting yang kita harus terapkan untuk dalam strategi bisnis. Pertama yaitu meluruskan niat. Ya, kita mengetahui bahwa niat adalah dari segala atau awal dari segala semua aktivitas. Luruskan niat kita dalam berbisnis, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, dan luruskan niat dalam bisnis yaitu karena untuk mencari rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain, terutama untuk keluarga kita sendiri. Karena apa? Keberhasilan kita itu bukan karena kita sendiri, karena pasti ada yang terlibat di dalam orang lain. Gitu. Kemudian strategi yang kedua yang didefinisikan adalah cerdas. Ya, dalam berbisnis bukan hanya niat yang baik saja yang dibutuhkan, tapi kecerdasan juga merupakan faktor penentu kesuksesan di dalam berbisnis. Contoh kecerdasan yang harus dimiliki seperti pertama, membidik pasar. Membidik pasar adalah strategi pemasaran yang membagi target pasar yang luas dalam kelompok-kelompok konsumen. Kelompok-kelompok ini dibagi dengan kriteria tertentu. Dalam manajemen usaha, membidik pasar dikenal dengan istilah segmentasi pasar. Itu sudah diketahui bersama. Jauh sebelum dikenal istilah segmentasi pasar, ternyata Nabi Muhammad SAW telah melakukan proses ini berabad-abad yang lalu. Apakah buktinya? Dalam proses seperti ini, yaitu terletak pada fakta bahwa beliau memiliki pengetahuan yang luas terhadap daerah-daerah di Jazirah Arab pada masa itu. Kemudian kita juga harus cerdas. Saya cerdas dalam memilih pasar. Kita juga harus cerdas memilih target. Memilih target adalah proses pemilihan target dan mencocokkan
reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, kemampuan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki. Nabi Muhammad SAW sendiri juga melakukan hal-hal ini dalam menjalankan bisnisnya. Beliau bahkan sangat jeli memilih target yang tepat guna memasarkan dagangannya. Kemudian salah contoh yang kecerdasan yang kita perlukan dalam menentukan strategi bisnis, yaitu yang ketiga itu penentuan posisi. Penentuan posisi adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan yang tertentu. Dengan demikian, konsumen dapat memahami dan menghargai produsen dalam kaitannya dengan para pesaing. Itu beberapa hal yang perlu kecerdasan. Masih banyak hal-hal yang lain yang diperlukan dengan kecerdasan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu kita harus jujur. Jujur atau kejujuran merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan kepercayaan. Tidak. Nah, jika Anda tidak jujur, jangan harap orang akan percaya kepada Anda. Ya. Memang ada sejumlah bisnis besar yang melakukan kecurangan secara diam-diam. Selama bertahun-tahun terbongkar ke publik, bisnis tersebut masih bisa bertahan dan meraih tujuannya. Namun, bagi kita, umat Islam, yang ingin menjunjung tinggi nilai integritas bisnis dalam bisnis Anda, ya, secara baik dan benar, pertahankanlah kejujuran. Ya, karena di dalam bisnis Anda, kejujuran adalah esensial yang wajib ditaati dalam segala aspek kehidupan. Ya. Rasulullah menyadari sepenuhnya bahwa marketing yang sesungguhnya bukan hanya sebatas produk atau servis dunia atau layanan, tapi lebih pada muatan emosi yang terkandung. Dan sikap jujur merupakan inti dari nilai tambah tersebut, yang pengalamannya lebih yang akan ditawarkan. Sebaik apapun nilai yang coba ditawarkan kepada konsumen, sekiranya kita sendiri tidak jujur, ya, akan menjadi usaha yang sia-sia belaka, sehingga apapun yang ditawarkan selanjutnya kepada konsumen atau pelanggan tidak akan pernah diterima untuk memulihkan atau meraihkan kebutuhan atau memulihkan kepercayaan akan itu relatif lama. Seperti kata pepatah, sekali saja kita berbohong, orang sekampung nggak akan pernah percaya. Itu kata-kata jujur. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW memulai karirnya sebagai usaha, memang beliau sudah dikenal sebagai al-amin atau dipercaya orang jujur. Dan setelah Nabi Muhammad melakukan perniagaan, sikap-sikap itu tetap dijaganya dan tidak berkurang sedikit pun. Sikap jujur yang sesungguhnya menjadi dasar kegiatan dan ucapan Nabi Muhammad secara otomatis membuahkan suatu kepercayaan jangka panjang dari semua orang yang berinteraksi dengan beliau, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad memperkenalkan serta mengaplikasikan konsep bisnis sesuai ajaran yang diberikan dalam kehidupan Islam secara konkret. Ya. Kemudian, strategi bisnis yang Rasulullah yang terapkan, yaitu tetaplah selalu bersyukur apa yang telah diberikan olehnya. Ya. Mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan terima kasih adalah hal yang penting. Kita sering menerima begitu saja semua hal dalam kehidupan yang ditawarkan kepada kita tanpa bersyukur, lebih zaman sekarang. Ya. Kemudian kalau dikaitkan sama bisnis, ya, misalnya kita harus bersyukur bagaimana itu walaupun bentuk itu kesuksesan ataupun kebangkrutan. Dalam bisnis bukan hanya ada cobaan, melainkan ada hal lain yang tetap bisa disyukuri. Misalnya, seseorang yang sedang diberi ujian dari sisi finansial hingga bangkrut dan jatuh miskin. Namun di saat itu, sang keluarga tetap mendukung dan menyemangatinya. Pasti suasana hati dan otak akan kacau karena merasa menyesal dan tak berdaya.
Padahal masih ada bisa yang disyukuri, yaitu memiliki keluarga yang mendukung dan ada di keadaan apapun. Hal ini biasa terjadi setelah kita terpuruk. Ya. Salah satu bentuk bersyukur yang dapat kita lakukan adalah dengan bersedekah pada sesama. Karena kesuksesan yang kita telah miliki, itu disebabkan juga oleh orang lain. Seperti sabda Rasulullah, yaitu siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi perlu dicatat bahwa kesuksesan kita itu karena ada kesuksesan orang lain. Contohnya, kita punya mobil. Itu mobil tidak akan bisa jalan tanpa adanya menjual bensin. Kita punya baju mewah atau baju bagus, baju yang mahal. Itu tidak akan terjadi tanpa ada orang yang membuat dan ataupun orang yang menjual. Contoh seperti itu. Ya, demikianlah beberapa strategi bisnis Rasulullah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum